Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat RSPB dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Meet the Expert, yaitu salah satu program unggulan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan yang akan menyuguhkan informasi dan edukasi kesehatan kepada Anda semua tentunya. Bersama saya, Nurse Desi Aryani. Nah, Sobat RSPB, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi dalam menghadapi varian baru virus COVID-19. Dan bersama saya sudah hadir di tengah-tengah kita Nurse Roro Lisa Gustianing Putri. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Lisa. Waalaikumsalam Mbak Desi. Apa kabar? Kabar baik. Mbak Lisa apa kabar? Baik. Tetap semangat ya, selalu sehat. Baik, Sobat RSPB, Mbak Lisa ini adalah seorang IPCN, Infection Prevention and Control Nurse atau perawat pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Mbak Lisa tentunya sudah banyak sekali pengalaman-pengalamannya di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Mbak Lisa, kalau di masyarakat tentunya sudah familiar dan lebih familiar dengan perawat. Nah, berbicara dengan tentang IPCN atau perawat PPI. Perawat itu yang lebih familiar di masyarakat adalah melakukan perawatan atau asuhan perawatan kepada pasien ya. Nah, di sini ada sebutan IPCN, perawat pencegahan dan pengendalian infeksi. Boleh dijelaskan dulu nggak Mbak, peran dari seorang perawat PPI ini apa? Oh, baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang benar seperti yang tadi Mbak Desi bilang, bahwa maksudnya image-nya masyarakat umum bahwa perawat itu yang ngurusin pasien gitu kan. Tapi kenapa sih kok harus ada perawat PPI gitu? Maksudnya apa sih, ngapain dia gitu kan? Jadi memang semua rumah sakit yang sudah terakreditasi dan memang sudah sesuai dengan standar bahwa semua rumah sakit itu harus memiliki komite pencegahan dan pengendalian infeksi. Di dalamnya ada ya PCN, si perawat tersebut, ada IPCD tuh, ada dokternya, dan ada ketua komitenya sendiri. Peran perawat IPCN ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana menciptakan suasana supaya si petugas nih dalam melakukan suatu asuhan keperawatannya itu tidak terjadi infeksi pada saat melakukan kegiatan perawatan tersebut. Atau misalnya nih ada pasien, supaya bagaimana pasien tersebut masuknya itu cuma dengan batuk pilek, gimana supaya dia pulang tuh nggak bawa penyakit yang lain nih, penyakit yang didapat dari rumah sakit gitu ya. Karena kan gara-gara kesalahan dari si petugas, misal gara-gara dia nggak cuci tangan nih, atau misalnya pada saat melakukan tindakan-tindakan pemasangan infus atau penyuntikan itu tidak menggunakan prinsip-prinsip steril gitu. Jadi peran perawat PPI di sini adalah mencegah supaya tidak terjadi infeksi silang yang didapat dari pasien ke petugas ataupun dari petugas ke pasien tersebut. Lebih seperti itu gambaran besarnya ya. Baik. Jadi lebih kepada mencegah dengan cara mengedukasi mungkin ya Mbak ya, melakukan edukasi, memberikan informasi-informasi seputar pencegahan dan pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit. Lebih ke sana. Baik. Mbak Lisa, kembali kita ke topik utama nih tentang pencegahan pengendalian infeksi di dalam menghadapi mutasi virus ya, mutasi virus COVID-19. Mbak Lisa, kita ini kan menghadapi pandemi COVID-19 sudah 1 tahun ya, sudah 1 tahun lebih nih. Terus banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Kemana-mana harus membawa hand sanitizer, tidak lupa mencuci tangan, kemudian harus menggunakan masker. Belum selesai nih Mbak, kita sudah dihadapkan lagi dengan munculnya varian-varian baru di virus COVID-19 ini. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, ini sebenarnya variannya itu seperti apa gitu? Oke. Kenapa sih, sekarang kita back dulu ya, kenapa bisa virus itu bermutasi gitu ya. Jadi virus itu dia bisa memutasi dirinya sendiri apabila dalam suatu populasi itu infeksinya tinggi.
pasti dia akan mencari cara, dengan cara yang A aku bisa mati nih, berarti dia akan menggandakan diri atau bermutasi sendiri gitu. Itu karena tingkat dalam suatu populasinya itu tinggi infeksinya, maka dia akan bisa menggandakan diri atau bermutasi. Nah, kalau untuk pencegahan dan pengendalian pada virus yang varian baru seperti yang kita tahu nih, ada dulu pertama alfa gitu ya, terus habis itu beta nih, setelah itu muncul nih yang terbaru delta, varian delta. Pencegahan dan pengendaliannya sepertinya sama. Kita lihat dulu bagaimana virus ini bisa menular ke kita, gitu kan? Virus ini menularnya melalui kontak, melalui droplet gitu, dan bisa menjadi airborne apabila ada tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol. Contoh misal pasien COVID nih, dia sudah terdiagnosa COVID, tiba-tiba ada tindakan nebulizer atau ada tindakan pemasangan CPAP. Nah, itu tindakan-tindakan yang menghasilkan aerosol, sehingga pencegahan dan pengendaliannya sesuai dengan bagaimana cara dia menularkan. Benar tadi yang seperti Mbak Desi bilang bahwa kita harus bawa hand sanitizer nih, kita harus pakai masker nih, karena dia menular melalui kontak dan droplet. Berarti setiap kali kita habis bersentuhan dengan orang, maka jangan lupa kita selalu cuci tangan. Atau dia menular melalui droplet nih, droplet itu gimana sih bisa kena ke kita? Dari percikan, maka kita harus menggunakan masker gitu. Berarti dari cara penularannya bisa disimpulkan ini sama ya Mbak ya? Baik, kalau begitu. Sama. Jadi sama mau dia kemarin itu alfa, mau dia itu kemarin beta, terus habis ini sekarang ada yang delta gitu kan. Pencegahannya sama. Kita lihat dulu bagaimana dia menularkan. Menular melalui kontak, menular melalui droplet, dan melalui airborne. Maka itu yang harus kita pakai atau itu yang harus kita gunakan gitu. Baik. Kalau dulu yang dirasa adalah misalnya nih dari virus yang belum bermutasi, virus COVID-19 yang belum bermutasi ini, sebagian dari masyarakat merasakan demam, kemudian batuk, nyeri tenggorokan, itu yang khasnya ya Mbak ya di COVID-19. Untuk varian misalnya varian Delta karena varian ini yang lebih menggemparkan ya, termasuk di India, kemudian sudah ternyata sudah menyebar di 60 negara, termasuk di Indonesia juga, dan beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini apakah keluhan yang dirasakan itu sama atau gimana Mbak Lisa, bisa dijelaskan? Seperti kalau di Balikpapan ini kita belum ketemu ya, karena maksudnya gini, untuk kita tahu bahwa itu ini varian baru nih, delta nih gitu, itu kan harus ada pemeriksaan tertentu gitu ya. Dan kita memang belum bisa nih untuk mendeteksi apakah ini karena virus yang varian baru atau enggak, karena kita memang harus kirim itu sampelnya keluar dari Balikpapan gitu. Kalau untuk tanda dan gejalanya yang dirasakan itu mungkin ada seperti itu tadi, demam, terus batuk pilek, terus ada yang sampai diare gitu kan, nyeri tengkuk, atau misalnya kayak nyeri seluruh badan nih, nyeri sendi-sendi nih. Dan dari beberapa pasien ataupun petugas nih yang sudah pernah saya tanya gitu, maksudnya gimana sih rasanya tanda gejalanya kalau misalnya kamu nih kena COVID gitu kan, mereka bilang badan ini bener-bener seperti nggak punya tulang gitu, maksudnya bener-bener lemes banget, rasanya nggak enak Mbak, katanya gitu. Dan sampai hilang penciuman gitu. Bahkan mungkin yang virus delta ini yang saya ketahui, dia masih tetap ngecium nih gitu kan, dia masih tetap ada bisa mencium sesuatu, tapi ternyata dia positif gitu, dan tidak terdeteksi dengan PCR yang ada sekarang untuk yang virus varian baru. Makanya kita yang di Balikpapan belum bisa mendeteksi apakah ini memang virus varian baru atau bukan. Karena memang benar, karena kita memang harus kirim dulu itu sampelnya ke Litbangkes yang ada di pusat gitu ya. Karena memang baru mereka nih yang punya alat untuk mendeteksi. Ya, siap, baik. Terus terkait dengan protokol kesehatan ya Mbak. Untuk virus yang belum bermutasi, kita waktu awal-awal tahun yang lalu diharuskan menerapkan protokol 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, serta
M yang ketiga adalah Menjaga jarak. menjaga jarak. Ya. Kemudian di akhir-akhir tahun meningkat menjadi 5M, ya Mbak. Nah, sekarang apakah virus yang baru ini protokol kesehatannya itu ditambah ataukah tetap sama seperti yang lalu? Kalau dulu memang kita bicaranya masih 3M ya, Yap. tapi waktu belum si COVID ini bermutasi pun sudah ada 5M nih. Selain yang tadi menjaga jarak, berarti harus menghindari kerumunan gitu kan, dan membatasi mobilisasi. Ya. Maksudnya adalah membatasi mobilisasi itu bukan berarti kita nggak kemana-mana, diem aja gitu di rumah, enggak. Tapi maksudnya tetap beraktivitas, hanya saja kurangilah mobilitas yang memang tidak penting atau maksudnya nggak urgent gitu. Kayak misalnya nongkrong nih di kafe, itu kan maksudnya nggak penting gitu ya. Kecuali kalau misalnya memang kita ada suatu keperluan, itu boleh lah gitu. Jadi bukannya benar-benar dilarang untuk tidak melakukan aktivitas, tapi memang dibatasin gitu. Sebenarnya banyak MM yang lain, tinggal kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita mau nggak sih ngelakuin itu prokesnya gitu, kita ngejalanin nggak sih? Contoh kayak misalnya kita diundang makan, pasti rasanya nggak enak nih kalau misalnya kita Iya, diundang makan kok jelasnya. kita nggak dateng gitu kan. Padahal yang undang misal pimpinan kita gitu. Untuk menghindari hal-hal tersebut, mungkin kita bisa kasih saran gitu ya. Gimana kalau misalnya kita makannya tuh di area yang terbuka aja gitu, maksudnya nggak dalam satu ruangan yang tertutup. Terus juga gimana kalau misalnya kita kasih batasin jarak ya, datangnya jam berapa ya, atau misalnya makannya bisa dikasih seling gitu ya, bangku yang ini dikosongin ya, saya duduk di sana ya gitu. Nah, mungkin itu bisa diinfokan gitu kan. Jadi maksudnya kita nggak terkesan seperti bergerombol gitu. Nah, saya juga mau menginfokan gitu ke masyarakat gitu kan, maksudnya bahwa kemanapun Anda pergi gitu, karena maksudnya kita pemerintah juga nggak bisa ngebatasin, oke, kamu nggak boleh kemana-mana ya, kamu di rumah aja ya, padahal kita ini dalam usia-usia produktif yang memang masih harus beraktivitas gitu kan. Jadi saran saya kalau misalnya memang kita mau beraktivitas, mau menggunakan kendaraan gitu kan, mau kita mau menggunakan motor kah atau kita mau menggunakan kendaraan mobil gitu, selalu sediakan memang hand sanitizer. Baik itu misalnya contoh kayak misal kita pergi nih, kita pakai tas-tas bag-bag kecil kayak gini gitu kan, yang di dalamnya itu kita bisa isi gitu. Jadi mulai dari kita punya tisu, terus kita misal ada hand sanitizer kecil gitu kan. Jadi ini memudahkan kita buat oke, aku harus habis nyentuh apa sebelum aku cek-cek mata atau sebelum aku makan nih, aku akan cuci tangan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bawa, nah kita mau cuci tangan pasti bingung gitu kan. Dan jangan lupa kita harus selalu bawa, sediakan masker. Jadi mau kita pakai masker bedah atau misalnya kita mau menggunakan masker kain gitu kan, itu nggak masalah gitu maksudnya. Jadi sediakan ini memang selalu di kendaraan kita gitu. Kalau misalnya kita pakai, oke kita pakai motor nih Mbak, gimana caranya? Ini bisa dimasukin ke dalam tas kita gitu. Jadi kalau kita berhenti gitu kan, kalau misalnya mau melakukan suatu kegiatan, nggak lupa bahwa oh aku punya nih hand sanitizer gitu, bisa dipakai. Masuk ke dalam kebiasaan baru Ya, ya Mbak, membawa betul. tas dengan perlengkapan kebersihannya, yang sanitasi dan segala macamnya. Dan saya juga ingin menyampaikan gini, maksudnya kalaupun misalnya kita nih datang ke suatu tempat, kita kan nggak pernah tahu nih, oh ini udah dibersihin belum ya gitu. Benar. Ragu-ragu gitu Parno kan, nih kita ya. benar. Parno nih kita mau ngapain ya, aduh mau nyentuh rasanya nggak enak gitu kan. Jadi sekarang banyak dijual di apotik lah atau misalnya di swalayan gitu ya, sanitizer atau desinfektan yang berbentuk swipe gitu. Jadi maksudnya banyak varian, banyak model gitu. Jadi tisu basah ya, seperti tisu basah tapi yang mengandung cairan desinfektan. Jadi kalau misalnya kita memang diundang makan nih, misal contoh, dan kita udah terapkan nih prokes jaga jarak, kita di ruangan yang terbuka. Begitu kita mau makan kita agak ragu gitu. Ini mejanya udah dibersihin belum ya? Kadang kan kita gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya kita menggunakan sejenis tisu basah seperti tisu basah, tetapi memang
dia mengandung cairan-cairan desinfektan gitu. Jadi kita setiap kali mau makan, mau apa, mau menyentuh kursinya gitu kan, tinggal kita bersihin aja, tinggal kita lap, dan ini tinggal dibuang. Jadi merasa aman. Ya, jadi seenggaknya kita ya, merasa aman, dan orang yang di sekitar kita juga, oh ya aman nih, udah dibersihin nih sama dia nih gitu. Benar sekali. Itu menjadi kebiasaan baru Ya, untuk betul. masyarakat tentunya ya. Betul. Jadi selama bepergian, siapkan semua bekal dalam menghadapi pandemi ini untuk penerapan sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan tentunya. Nah, kemudian selanjutnya nih Mbak, selama pandemik ini memang kan di mana-mana banyak sekali fasilitas cuci tangan. Terkait dengan protokol kesehatan, kita harus selalu mencuci tangan. Nah, dari segi PPI atau pencegahan pengendalian infeksi ini sendiri, seberapa pentingnya sih mencuci tangan, Mbak? Oke. Kalau dalam dunia PPI ya, dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, yakin lagi nih, saya mau kasih tahu Mbak Desi nih bahwa teman-teman yang lain gitu maksudnya, bahwa suatu penyakit, apapun itu jenisnya, pasti ada rantai penularannya nih. Dia bisa nular ke kita atau kita bisa menularkan ke orang lain, itu karena rantainya terpenuhi. Agennya ada, reservoirnya ada, caranya dia masuk dan cara dia keluarnya ada, dan caranya menghubungkannya ada, dan siapa sih yang bakal kena ini pun ada. Nah, supaya kita tidak tertular, maka salah satu rantainya ini harus kita putus nih. Mau dia, kalau hostnya jelas nggak mungkin kita putus. Agen infeksinya pasti tetap akan ada si virus tersebut atau bakteri tersebut gitu ya. Nggak mungkin kita putus gitu. Yang bisa kita putus adalah bagaimana cara menularkannya. Ya kan? Jadi kalau misalnya nih, anggaplah kita agennya sekarang adalah virus COVID. Mau dia bermutasi ataupun tidak, selama kita tahu cara penularannya, kita putus nih mata rantainya. Dengan apa sih? Oh, dia menular melalui kontak langsung nih. Kontak langsung tuh kayak kita berjabat tangan, terus misalnya cipika-cipiki gitu ya. Makanya kan ada tuh larangan untuk jabat tangan, sebisa mungkin nggak jabat tangan gitu. Nah, apabila misalnya hal tersebut nggak memungkinkan nih, kita tetap harus berjabat tangan nih, maka setiap kali habis berjabat tangan, kita langsung cuci tangan. Iya, betul sekali. Jadi pentingnya adalah itu, supaya kita nggak pernah ngerti nih pada saat kita berjabat tangan ini ada apa di tangannya dia. Gitu kan. Makanya setiap kali habis berjabat tangan, kita mau makan nih, kita mau menyentuh area wajah nih, kita harus langsung cuci tangan supaya virus ataupun bakteri tersebut langsung mati. Gitu. Ingat ya, cuci tangannya itu bisa dengan air mengalir ataupun misalnya pakai sabun. Tapi kalau misalnya nggak mungkin nih Mbak, nggak ada sabun, nggak ada air, boleh menggunakan hand rub yang berbasis alkohol. Intinya base-nya harus alkohol gitu, karena memang alkohol terbukti sesuai dengan WHO juga terbukti dapat mematikan paling tidak 80% virus tersebut. 80%. Ya, kurang lebih sekitar 80% virus tersebut mati gitu. Siap. Dan di luaran juga sudah banyak dijual beredar bebas ya Mbak. Betul. Hanya saja saya hanya ingin titipkan kepada teman-teman sekalian, sahabat RSPB, bahwa setiap kali membeli hand sanitizer ataupun produk desinfektan, pastikan memang itu yang sesuai atau direkomendasikan oleh WHO ataupun Kemenkes gitu ya. Taunya dari mana sih Mbak gitu? Aku kan nggak pernah tahu nih ini direkomendasiin atau enggak sih gitu kan. Kita bisa lihat base-nya apa sih, basicnya dia apa gitu kan. Oh, base-nya alkohol nih, alkohol 65-70% gitu kan. Kadang saya suka cari-cari gitu, karena mungkin ini dunia saya gitu ya, jadi saya selalu ngelihat gitu, basicnya alkohol 65-70 boleh nih gitu. Nah, untuk masyarakat sekarang ada Google kan gitu, maksudnya ada bisa cari nih akses internet, betul akses internet. Jadi yang disarankan mengandung alkohol gitu, yang disarankan menggunakan hidrogen peroxide gitu. Nah, dilihat di kemasan-kemasan merek-merek tersebut, apakah dia mengandung alkohol atau enggak, mengandung hidrogen peroxide atau enggak gitu. Jadi itu adalah salah satu yang bisa mendesinfektan bakteri ataupun virus gitu. Jadi ada yang namanya rantai infeksi ya Mbak ya. Dan itu tidak berlaku hanya untuk virus COVID saja, tapi untuk semua ya Mbak ya. Betul. Iya.
Kemudian mencuci tangan sudah ya tadi kita ini. Kemudian ada langkah-langkahnya nggak sih Mbak yang benar untuk mencuci tangan ini? Apakah sekedar bilas-bilas kemudian sudah selesai seperti itu? Kalau dari PPI seperti apa? Oke. Sebenarnya ini sudah menjadi kebiasaan sekarang ya. Maksudnya masyarakat juga udah mulai paham karena semua yang datang ke rumah sakit pasti sudah mendapatkan edukasi nih dari teman-teman perawat ataupun dari kami komite PPI gitu ya. Bahwa cuci tangan tuh ada standarnya gitu. Maksudnya sesuai dengan WHO tuh 6 langkah nih cuci tangan gitu. Jadi masyarakat juga udah pada ngelihat nih poster-poster mau bukan hanya di RSPB gitu ya, mungkin di fasilitas layanan kesehatan lain pun pasti sudah tertempel gimana sih caranya cuci tangan gitu. Jadi cuci tangan itu sesuai standar WHO memang ada 6 langkah. 6 langkah, siap. Ya, ada 6 langkah. Jadi mulai dari telapak gitu kan, terus ke punggung gitu, kanan kiri gitu, dan sela-sela jari. Lalu membersihkan buku-buku jari, membersihkan jempolnya kanan dan kiri, dan membersihkan ujung-ujung jari terakhir gitu. Nah, kenapa sih kok harus 6 langkah? Karena coba tadi Mbak Desi lihatin bahwa dengan 6 langkah itu benar-benar seluruh tangan kita tercuci. Ya, betul. Jadi mulai dari telapaknya, mulai dari punggung tangannya gitu kan, mulai dari sela-sela jarinya, mulai dari buku-bukunya, bahkan sampai ke jempol dan ujung-ujung jarinya. Gitu. Itu adalah memang langkah-langkah caranya cuci tangan gitu. Dan waktu yang optimal berapa lama Mbak? Kalau menggunakan hand wrap itu sekitar 20 sampai 30 detik. Kalau misalnya menggunakan air mengalir tinggal dikaliin 2 aja karena gerakannya kan nanti diulang 2 kali. Jadi sekitar 40 sampai 60 detik untuk pembilasannya ya. Ya, jadi sekalian 40 sampai 60 detik itu dari kita mencuci sampai kita ngebilas sabun tersebut. Itu terkait cuci tangan ya. Kemudian protokol kesehatan yang kedua adalah tentang penggunaan masker. Ya, mungkin sobat RSPB juga harus tahu bagaimana sih Mbak cara penggunaan masker yang benar dan apa sih yang efektif untuk menangkal virus-virus ini gitu. Silakan Mbak. Baik. Saya yakin sebenarnya sobat RSPB ini pasti sudah memahami lah ya, maksudnya karena banyaknya prokes-prokes yang bukan hanya RSPB gitu kan, maksudnya yang gencar untuk melancarkan prokes, bahwa pemerintah pun sudah menggalakkan ini gitu. Bahkan CDC memang mengeluarkan terkait masker. Jadi saya ingin mengupas sedikit tentang masker gitu ya, yang sedang marak, yang dikeluarkan edaran dari CDC ataupun aturan yang dari CDC. Jadi memang CDC mengatakan boleh double masking, boleh double masking, menggunakan masker bedah dulu gitu kan, baru setelah itu kita tumpuk menggunakan masker kain. Contohnya kita akan anggap menggunakan masker kain gitu ya, karena tingkat efektivitas dari filtrasinya yang dilihat oleh CDC. Nah, yang ingin saya bahas di sini bahwa maksudnya gini, benar bahwa kalau misalnya mau double masking, maka masker bedah ditumpuk menggunakan masker kain. Tapi syarat dan ketentuannya sebenarnya berlaku, dan ini mungkin yang memang belum dikutip oleh CDC bahwa syarat dan ketentuannya berlaku. Apa sih syarat dan ketentuannya berlaku? Satu, kita lihat lagi kondisi kita pada saat kita menggunakan masker. Satu, kita fit nggak sih? Kita ada mengalami gangguan pernafasan nggak? Nah, kalau misalnya kita kondisi fit, kita memang badan kita segar dan kita tidak mengalami gangguan pernafasan, maka tidak apa-apa kita menggunakan double masking seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kondisi kita, satu, kita sendiri lagi nggak bisa nafas misal gitu, atau kita dalam kondisi yang memang kita lagi sesak gitu, maka sebisa mungkin tidak usah menggunakan double masking. Karena itu akan balik lagi ke kita nanti CO2-nya. Kita akan susah untuk bernafas gitu. Maka syarat dan ketentuannya adalah satu, kita harus fit dulu. Dan aktivitas yang kita lakukan bukan aktivitas berat. Lalu yang ketiga, kita harus benar-benar memastikan bahwa masker yang kita pakai ini memang tipis gitu. Maksudnya yang ini kayaknya saya lihat gini aja kok udah tipis banget gitu ya. Contoh. Misal kita ngelihat masker-masker kan sekarang banyak dijual di pasaran gitu ya, sehingga dikhawatirkan oleh CDC adalah
tidak sesuai dengan standar yang diharuskan gitu. Jadi mungkin saja ada masker-masker yang memang tipis gitu. Jadi mungkin begitu kita lihat aja, loh ini kok tipis sekali ya, misal gitu. Jadi boleh di double masking menggunakan masker bedah. Masker bedah dengan masker kain, maaf ya, masker bedah dan masker kain. Jadi boleh pemakaiannya adalah seperti ini. Tapi ingat tidak boleh dibalik. Jadi jangan masker kainnya yang di dalam baru masker bedahnya yang di luar. Gitu. Nggak boleh seperti itu. Benar, karena prinsipnya adalah begini. Efektivitas suatu masker itu adalah yang memang menempel pada kulit kita. Jadi misal nih kita mau pakai aku butuh perlindungan dengan filtrasi 95%, misal gitu. Apa sih yang harus kupakai? Berarti kita akan menggunakan masker N95. Ini adalah peruntukannya bukan untuk masyarakat awam. Yang seperti ini, ya, Mbak. Oh iya, benar-benar. Ya, seperti yang Mbak Desi pegang. Itu adalah masker dengan filtrasi kurang lebih 95%. Jadi namanya masker N95. Itu peruntukannya adalah untuk tenaga-tenaga medis yang memang melakukan suatu tindakan yang beresiko penularannya melalui udara atau melalui aerosol. Maka wajib harus menggunakan masker N95. Nah, buat sobat RSPB yang memang misalnya nih hanya masyarakat awam saja seperti ibu rumah tangga ataupun pekerja-pekerja kantoran gitu kan, maka cukup menggunakan masker bedah saja gitu. Nah, boleh di double masking menggunakan masker kain apabila itu tadi satu, kondisi kita memang fit, kita nggak ada sesak nafas dan lain-lain. Yang kedua, nih masker memang tipis nih masker bedahnya, filtrasinya kurang dari 80%. Jadi jauh banget nih filtrasinya, cuma 50% gitu. Maka boleh didouble menggunakan masker kain gitu. Tapi ingat, kita juga harus ada ambil waktu nih kapan kita harus istirahat menggunakan masker. Nah, pada saat kita istirahat menggunakan masker, jangan kita banyak orang kerumunan kayak gini terus kita lepas masker gitu ya. Enggak. Jadi ya itu tadi pada saat kita memang kita mau makan gitu kan, itu kan pasti kita akan buka masker nih, istirahat sebentar sambil makan. Tapi ingat, prokesnya tetap dijalankan. Jadi maksudnya makan kita benar-benar sendirian nih, jangan makan rame-rame, buka masker terus kita ngobrol. Nah, ini yang salah. Jadi nggak boleh seperti itu gitu. Ini tentang sedikit tentang masker. Baik. Berarti yang terpenting dalam penggunaan masker ini, penggunaannya memang harus benar ya, Mbak, ya? Harus tepat. Nah, karena Mbak Desi nyinggung masalah tepat menggunakan masker nih, buat sobat RSPB, kalau menggunakan masker bedah, kita pastikan harus benar-benar klip ya, ininya nih, pengait di hidungnya gitu, dan pastikan memang tidak ada kebocoran gitu, tidak ada celah yang terbuka gitu. Rata-rata terkadang di luaran gitu ya, kita tuh masih lihat maskernya ini cuma dipakai di mulut aja gitu. Jadi hidungnya kadang terbuka. Nah, ini kurang tepat. Kurang tepat yang seperti itu. Ya. Nah, terus di masyarakat itu juga menambahkan alat pelindung dirinya, salah satunya adalah sarung tangan, Mbak. Seperti apa? Apakah memang kita harus nih menambahkan sebagai alat pelindung diri sarung tangan ini sendiri kemana-mana seperti itu, Mbak? Ini hal yang menggelitik. Memang terkadang mungkin karena saya terlalu banyak berkecimpung di dunia infeksi ya, jadi setiap kali melihat sesuatu yang agak janggal itu rasanya ingin langsung ngomong gitu, maksudnya Mbak jangan pakai sarung tangan dong gitu. Nah, itu kadang ingin sekali mengatakan itu untuk yang di luaran, terutama di supermarket gitu. Benar sekali. Terkadang melihat mereka semua menggunakan sarung tangan. Padahal perlu kita lihat lagi, penggunaan sarung tangan itu sebenarnya untuk apa sih? Kan sarung tangan itu kita gunakan apabila memang beresiko ada cairan nih yang bisa mengkontaminasi diri kita. Contoh misalnya ada darah, merawat pasien dengan perdarahan. Contoh kecilnya saja. Atau misalnya merawat cuma luka gores yang beresiko kita terkena cairan tubuhnya, maka itu sarung tangan dipakai. Tapi setelah selesai, maka sarung tangan tersebut harus segera dilepas. Karena kalau misalnya nih kita habis memegang
benda A misal, anggaplah contoh karena kita membahasnya bukan di dunia rumah sakit ya, ini kita bahas yang di luar ya, maksudnya penggunaan sarung tangan. Saya ambil contohnya itu, misal si kasir tersebut atau si petugas tersebut habis memegang suatu benda, anggaplah contoh ini misalnya benda yang saya pegang, saya menggunakan sarung tangan. Benda A, benda B, benda C saya pegang semuanya. Lalu saya pegang uang lagi misal gitu. Saya pegang uang lagi menggunakan sarung tangan ini. Nah, sarung tangan ini sendiri awalnya sudah kotor waktu memegang benda A. Begitu saya pegang benda B, saya hanya tinggal memindahkan aja nih kuman yang dari benda A ke benda B. Habis itu saya pegang uang lagi. Habis itu saya pegang apa benda yang dia beli. Gitu kan, berarti nih kuman jalan-jalan aja nih melalui sarung tangan. Betul, melalui sarung tangan. Jadi nggak ada yang diputus. Apa yang mau diputus justru malah kitalah yang membuat nih kuman berjalan-jalan kemana-mana gitu. Karena memang tangan kita sendiri merasa sudah pakai sarung tangan sudah aman. Padahal harusnya kita cuci tangan sering-sering. Benar. Betul, supaya kuman tuh mati gitu. Iya. Jadi sebenarnya tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk penggunaan sarung tangan sendiri ya, Mbak. Kecuali memang yang itu tadi beresiko terkena cairan yang mengkontaminasi kita gitu. Maksudnya oh ini memang beresiko nih kita bakal terpapar dari cairan tersebut nih. Maka kita memang harus menggunakan sarung tangan. Tapi sudah selesai harus segera dilepas. Baik. Kemudian selain prokes 6M tadi seperti yang Mbak sebutkan ya, ditambah dengan tidak makan bersama-sama ya Mbak ya, itu ada hal lain nggak sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk menurunkan resiko penularan infeksi virus, seperti apa Mbak? Oke, seperti yang Mbak Desi lihat ya, rata-rata coba kalau kita lihat trennya nih untuk yang virus terbaru, varian terbaru. Kalau yang saya baca di berita sudah menyebar pada anak-anak. Anak-anak yang dulunya bisa menerima nih, kebal nih, imunnya masih kuat nih, sekarang sudah mulai banyak terpapar. Kaula muda, anak-anak ataupun pemuda-pemuda yang usianya masih 40 tahun ke bawah ataupun hanya di bawah 50 tahun, ini sekarang banyak sekali yang mudah terpapar. Dan memang virus varian baru ini 50% itu mudah menularkan dibandingkan virus yang kemarin, intinya gitu. Nah, prokesnya harus benar-benar dijalanin. Jadi di area kerja kita paling enggak meja kita tempat bekerja ataupun keyboard ataupun komputer yang memang kita pakai, kitalah yang akan mendesinfektannya, intinya gitu. Dan sebisa mungkin jangan gunakan untuk beramai-ramai. Itu tadi untuk mencegah penularan infeksi silangnya gitu ya. Lalu sarana ibadah. Jadi kalau misalnya kita nih melakukan ibadah gitu kan, contohnya anggaplah sholat. Jadi sebisa mungkin bawalah memang sarana ibadah itu sendiri-sendiri gitu. Jadi jangan lagi kita menggunakan fasilitas umum bersama-sama gitu maksudnya. Jadi bawa sejadah sendiri, bawa alat prasarana ibadah sendiri gitu. Sehingga kita yakin bahwa yang memang kita gunakan itu memang punya kita dan memang sudah kita bersihkan gitu. Siap. Dan tentunya juga melakukan vaksin ya Mbak. Benar. Jadi vaksin untuk COVID ini, pemerintah memang sedang menggalakkan untuk semua masyarakatnya sebisa mungkin mau divaksin. Karena fungsinya adalah untuk membentuk herd immunity. Jadi untuk kekebalan bersama gitu kan, maksudnya membentuk herd immunity. Supaya terbentuk maka harus divaksin. Nah, orang-orang ataupun penduduk ataupun masyarakat perlu menyadari bahwa vaksin ini bukan obat, gitu. Vaksin ini hanya salah satu tindakan pencegahan supaya tidak mudah tertular. Nah, seandainya pun tertular nih, kita sudah mengenal, antibodi kita sudah mengenal, oh virus ini ya, virus COVID, maka tidak akan terlalu ngedrop, membuat kita semakin ibaratnya memperparah keadaan gitu ya. Jadi seenggaknya yang tadinya mungkin bisa menyebabkan fatality itu bisa dicegah supaya tidak terjadi kematian gitu. Jadi memperingan
tanda dan gejalanya. Baik, kalau begitu. Jadi memang penting untuk vaksinasi untuk memutus juga dari rantai penularan infeksi virus ini ya Mbak ya. Iya. Nah Mbak Lisa, di masa pandemik ini penggunaan masker di masyarakat kan meningkat ya. Nah ada beberapa artikel atau berita gitu ya yang saya pernah baca. Ternyata saya juga pernah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa limbah atau sampah dari penggunaan masker ini tuh di mana-mana, Mbak. Jadi sebenarnya seperti apa sih seharusnya pengelolaan limbah APD ini dari masker, sarung tangan gitu. Betul. Jadi ini bukan harus satu atau dua orang saja yang bekerja. Ini penting sekali peranan dari pemerintah sendiri. Karena maksudnya gini, kalau limbah di rumah sakit, otomatis rumah sakit yang akan bertanggung jawab gitu kan. Untuk semua masker ataupun sarung tangan itu pasti masuknya ke limbah infeksius gitu kan. Nah, kalau yang di masyarakat umum nih, inilah peran penting dari pemerintah untuk membentuk Satgas Covid di masing-masing kelurahan dan RT-nya. Sehingga kalau misalnya ada contoh di RT gitu ya, contoh di RT akan ada Satgas Covid-nya nih, yang berfungsinya apa sih Satgas Covid gitu. Jadi dia mendata mulai dari siapa penduduknya siapa warganya yang kena, bagaimana caranya dia ngebuang sampahnya, dan si Satgas ini berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk sampahnya mau dikumpulin di mana sih gitu. Jadi misal nih sampah masker atau sarung tangannya kumpulin jadi satu ya, nanti habis itu diikat ya. Setelah itu nanti akan dikasihkan ke limbah infeksius yang dikelola memang oleh dari dinas kesehatan ataupun dinas lingkungan hidup gitu. Jadi memang harus ada tersendiri nih, nggak bisa digabung jadi satu sama limbah-limbah yang ataupun sampah-sampah domestik lainnya gitu, yang dia hanya akan dibuang ke TPS yang ada di Manggar gitu ya. Jadi memang harus ada peran dari Satgas Covid yang memang dibentuk oleh kelurahan atau RT masing-masing. Bekerja samanya dengan mana? Bekerja samanya dengan dinas pemerintahan, entah itu dinas lingkungan hidup atau dengan dinas kesehatan gitu. Jadi supaya sampah ini tidak sembarangan gitu ngebuangnya. Iya. Dan juga mencegah agar tidak ada oknum-oknum nakal nih Mbak ya. Apalagi masa sekarang banyak yang masker didaur ulang. Iya, benar. Nah, saran kami maksudnya gini, untuk mencegah supaya itu nggak terjadi daur ulang masker gitu kan. Pada saat kita mau ngebuang masker nih, udah kita memang mau kumpulin nih masker, pada saat kita mau buang jangan lupa kita dihancurkan sedikit gitu. Maksudnya entah itu disobek, entah itu digunting. Intinya tidak dalam bentuk utuh. Jadi supaya tidak ada pengepul-pengepul nakal nih yang akan memanfaatkan masker-masker tersebut. Dan perlu diingat, setiap kali kita memang habis ngebuang masker nih, dengan habis itu kita hancurkan sedikit gitu, selalu jangan lupa untuk cuci tangan. Tetap cuci tangan. Ya. Siap, baik. Nah, ini Mbak Lisa, terkait dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat tentunya, mereka disarankan untuk sadar terhadap keluhan sendiri ya, gejala kesehatan yang dialami sama masyarakat di luar seperti itu. Tetapi di masa sekarang ini mereka takut nih Mbak, takut ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan. Nah, padahal ya kalau kita tahu di rumah sakit kan semua rumah sakit harus ada tim pencegahan pengendalian infeksi. Nah, kalau di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sendiri upaya apa nih Mbak yang dilakukan oleh tim PPI ini agar masyarakat merasa aman untuk berobat seperti itu? Silakan Mbak. Itu hal-hal yang banyak dikeluhkan oleh sahabat RSPB lainnya sepertinya. Memang banyak yang tanya, Mbak aku mau kontrol ke poli ini nih, tapi aku takut katanya kayak gitu kan. Nah, buat sobat RSPB jangan khawatir gitu. Maksudnya di RSPB kami sudah melakukan satu nih, begitu kita datang tuh pasti sama petugas kita akan disuruh untuk cuci tangan dulu. Pada saat mau masuk ke rumah sakit nih, diminta untuk cuci tangan dulu, lalu diukur suhu tubuhnya gitu. Fungsinya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa oh kalau kita panas nih alurnya lain nih gitu. Nah,
Untuk ruangan-ruangan itu pun juga sudah kita lakukan desinfektan rutin gitu ya. Setiap hari kita memang sudah melakukan pembersihan gitu. Jadi mau dia bangkunya, mejanya, itu memang sudah terdesinfektan dengan baik. Lalu protokol-protokol yang lain seperti kita sudah pasang nih barier di mana-mana gitu ya. Untuk di pendaftaran kita udah pasang barier nih biar pada saat ada interaksi dengan petugas kami tidak ada resiko untuk adanya droplet. Dan semua yang masuk ke dalam rumah sakit itu memang sudah harus wajib menggunakan masker. Gitu. Jadi harus wajib menggunakan masker. Nah, lalu untuk di ruangan-ruangan sendiri kita juga udah kasih jarak nih. Jadi untuk misalnya ada kursi itu selalu kita batasin. Jadi supaya tidak terkesan berhimpitan untuk menunggu gitu. Jadi kita udah memperbanyak kursi-kursi untuk penunggu yang memang mau ke poli nih gitu. Nah, untuk yang dirawat inap sendiri kami juga sudah membatasi supaya tidak ada jam besuk. Jadi memang prokes yang kita jalankan di rumah sakit adalah salah satunya tidak ada jam besuk. Supaya apa? Supaya tidak memperparah ataupun tidak menambah jumlah orang yang bisa terpapar dari virus COVID gitu. Dan semua yang masuk untuk rawat gitu, itu memang harus melalui screening antigen dulu. Jadi kita masih memberi kebijakan bahwa satu pasien boleh ditunggu oleh satu orang saja. Nah, baik pasiennya ataupun penunggu pasiennya ini harus benar-benar dilakukan antigen. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa saya aman, saya tidak ada penyakit infeksi COVID, dan petugas kita juga merasa aman bahwa yang kita lakukan perawatan itu sedang tidak menderita COVID. Nah, Sobat RSPB, jadi kalau misalnya ada gejala atau keluhan kesehatan, jangan takut lagi untuk berobat ke Rumah Sakit Pertamina Balikpapan khususnya, karena kita sudah benar-benar mengupayakan agar resiko penularan infeksi itu sendiri juga tidak terjadi, berdasarkan seperti yang Mbak Lisa jelaskan, ada upaya-upaya dari tim pencegahan pengendalian infeksi tadi ya. Nah Mbak Lisa dan Sobat RSPB tentunya tidak terasa kita sudah di penghujung waktu ya Mbak. Lumayan banyak yang kita bincang-bincangkan, bermanfaat sekali untuk penerapannya nanti di masyarakat seperti itu. Kemudian banyak yang harus kita perhatikan tentunya dalam mengatasi masalah pandemi ya Mbak ya. Dan pesan dari kami untuk Sobat RSPB, jangan lengah. Kemudian karena pandemik ini belum selesai, kita harus menerapkan aman, iman, dan imun. Aman, terapkan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari. Kemudian imun, tetap vaksinasi, menjaga makanan yang seimbang, kemudian mengatur istirahat yang cukup, dan iman tentunya selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dilindungi dari virus COVID-19 ini. Nah, Sobat RSPB, jangan lupa nanti saksikan kembali podcast-podcast kita yang menarik tentunya, yang akan disuguhkan kembali melalui program unggul kita yaitu Meet Expert. Akhirnya saya Desi Aryani undur diri dari hadapan Anda. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSPB melayani sepenuh hati terdepan dengan akhlak.